Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, yakni Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional Bapak Rio Marapaung SEMM, dan beliau juga dosen tetap FEB UNI, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Sebelum saya menyampaikan tugas saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amar Ma'rufi, NIM 1902-12-493. Adapun judul dari materi yang saya sampaikan ini yaitu perencanaan kapasitas. Pengertian perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Kemudian kapasitas adalah kemampuan atau maksimal. Maka dapat kita simpulkan dari pengertian perencanaan kapasitas, yaitu proses penentuan produksi kapasitas yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memenuhi perubahan tuntutan untuk perusahaan produk. Dalam produksi dan manajemen operasi terdapat beberapa tipe kapasitas. Di sini ada 5 tipe kapasitas. Pertama, kapasitas desain. Kedua, kapasitas yang ternilai. Yang ketiga, kapasitas standar. Yang keempat, kapasitas operasi. Dan yang kelima, kapasitas puncak. Adapun kapasitas desain ialah tingkatan keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Kedua, kapasitas yang ternilai ialah tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahawa fasilitas secara teoritis mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga, kapasitas standar ialah tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sarana operasional bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin, dan dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Dan yang keempat, kapasitas operasi ialah tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Dan yang kelima, kapasitas puncak, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu mungkin lebih rendah dari kapasitas yang ternilai, tetapi lebih besar dari kapasitas standar. Selanjutnya, ini jenis-jenis perencanaan kapasitas. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kapasitas desain. Kedua, kapasitas efektif. Kapasitas desain ialah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu proyek tertentu. Sedangkan kapasitas efektif adalah
kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Selanjutnya ini perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 horizontal waktu. Yang pertama, kapasitas jangka pendek yang diperlukan kurang dari 3 bulan. Yang kedua, kapasitas jangka menengah, waktu yang diperlukan dalam perencanaan 3 sampai 18 bulan. Dan yang ketiga, kapasitas jangka panjang, waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan kapasitas lebih dari 1 tahun. Yang kapasitas jangka pendek ini seperti dapat kita contohkan keputusan perencanaan dalam kerja lembur, pemindahan personalia, dan lain sebagainya. Ini yang kapasitas jangka pendek. Dan kapasitas jangka menengah, keputusan perencanaannya dapat kita lihat dan kita beri contoh seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir ini kapasitas jangka panjang. Ini keputusan perencanaan yang bisa kita ambil contoh seperti perencanaan penyelesaian bangunan, peralatan atau fasilitas. Kemudian selanjutnya ada 2 sistem pengukuran perencanaan kapasitas. Yang pertama utilisasi, kedua efisiensi. Yang pertama sistem pengukuran perencanaan utilisasi dapat kita lihat dari presentasi kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Dan yang kedua, efisiensi, sistem pengukuran perencanaan kapasitasnya dapat kita lihat dari presentasi kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Kemudian selanjutnya itu bagaimana analisa break even point atau yang kita singkat dengan BEP. BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul setelah mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan mengetahui titik BEP, analisis dapat mengetahui pada volume penjualan berapa perusahaan mencapai titik impasnya, yaitu titik rugi tapi juga tidak untung. Sehingga apabila penjualan melebihi titik itu, maka perusahaan mulai mendapatkan untung. Kemudian selanjutnya, apa manfaat dari break even point? Pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Itu 4 manfaat dari break even point. Adapun rumus dari break even point untuk single produk, yaitu BEP dalam kurung unit per X sama dengan FC per dalam kurung S dikurang PC, atau BEP dalam kurung rupiah
sama dengan FC per dalam kurung 1 dikurang dalam kurung PC per S. Keterangan simbol, FC adalah biaya tetap, PC adalah biaya variabel, S adalah penjualan. Kemudian untuk rumus break even point bukti produk, yaitu BEP dalam kurung rupiah sama dengan FC per dalam kurung 1 dikurang dalam kurung TPC per DR. Keterangan simbolnya, TPC adalah total biaya variabel, TR adalah total pendapatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.